Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, striker Timnas Indonesia digoda gabung klub Jordi Amat. Mantan pengurus sebut PSSI terima 500 miliar rupiah per tahun. Buat apa saja uangnya? Dicoret dari Timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand ikut agenda penting di KMSK DNZ. Sering kebobolan, Kapten Timnas U20 beri pernyataan menohok. Kapten Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferrari memberikan pernyataan menohok terkait timnya yang sering kebobolan karena kesalahan sendiri. Baik 19 tahun itu meminta para pemain Timnas Indonesia U20 jangan melakukan kesalahan lagi di Piala Asia U20 2023. Sebab level lawan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 nantinya lebih tinggi ketimbang kontestan turnamen mini internasional 2023. Sedikit saja membuat kesalahan, pertahanan Timnas Indonesia U20 bisa dihukum lawan-lawan mereka di Piala Asia U20 2023. Dicoret dari Timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand ikut agenda penting di KMSK DNZ. Marcelino Ferdinand resmi tidak dibawa Sintayong ke Piala Asia U20 2023. Meski begitu, wonderkid didikan Persebaya Surabaya ini akan mengikuti agenda penting klub barunya. Hal itu diketahui dari unggahan KMSK DNZ, di mana terlihat ex Persebaya Surabaya ini mampu berbaur dengan timnya. Ia juga berpose dengan jersey utama KMSK DNZ yang berwarna oranye. Dikabarkan Marcelino akan melakoni debut ketika KMSK DNZ menjamu Jonggeng pada Sabtu 25 Februari. Pesan Thomas Doll untuk Doni Tripamungkas saat bergabung ke Timnas Indonesia. Doni Tripamungkas mengungkapkan pesan dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll saat dia bergabung ke Pemusatan Latihan atau TC Timnas U20 Indonesia di Jakarta. Di mana dalam hal ini Thomas Doll mendorong agar anak asuhnya menampilkan yang terbaik pada TC Timnas U20 Indonesia dan bersikap profesional. Meski sempat telat bergabung TC, Doni Tripamungkas merasa tidak kesulitan untuk beradaptasi karena memang sebelumnya dia pernah memperkuat Timnas U20 Indonesia. Jelang tampil di Piala Asia U20, gelandang Timnas Indonesia U20 masih cedera lutut. Gelandang Timnas Indonesia U20 yakni Zanadin Faris masih mengalami cedera lutut. Bahkan dilaporkan tulang lututnya sampai goyang hingga berbunyi. Kondisi cedera ini diketahui dari tayangan channel YouTube PSLSI. Bahkan karena cedera ini membuat Zanadin Faris tidak bisa ikut latihan bersama. Zanadin Faris memang mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia U20 melawan Guatemala beberapa hari yang lalu. Namun kabar baiknya, setelah diperiksa oleh tim dokter, cedera yang dialami oleh pemain kelahiran 31 Mei 2004 silam itu tidak terlalu parah. Striker Timnas Indonesia digoda gabung klub Jordi Amat. Striker Timnas Indonesia mendadak digoda untuk gabung klub Malaysia Johor Darul Takzim. Dia adalah Ilyas Pazoyevic, striker milik Bali United. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @jordiamat5, di mana dalam unggahan tersebut Spaso mengomentari postingan bek naturalisasi Timnas Indonesia itu. Ia memberikan emot 3 api dikala Jordi Amat memamerkan jersey klub kebesarannya JDT. Komentar Spaso ini ternyata membuat salah satu netizen mencoba menggodanya untuk bergabung bersama JDT. Datang ke JDT Mas, tukar dengan De Paula, tulis salah seorang netizen. Tumpul di Timnas Indonesia gacor bersama Persija, Hansa Muyama buka suara. Hansa Muyama Pranata tak jadi sorotan saat membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Namun di klub, pemain 28 tahun ini menunjukkan performa terbaiknya bersama Macan Kemayoran. Bahkan ia terpilih menjadi Man of the Match pada PRI Liga 1 2022-2023 saat Persija Jakarta versus Barito Putra. Dalam hal ini Hansa Muyama tak mau jumawa. Ia tak mau berbicara soal golnya, namun semua yang dilakukannya karena kerja sama tim. Kalah beruntun di turnamen mini media Vietnam, kritik Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kritikan dari media asing Soha.vn setelah anak asuhnya mengalami kekalahan beruntun dalam laga uji coba. Dalam artikelnya, Soha menuliskan Timnas Indonesia U20 belum siap lahir batin menghadapi turnamen Piala Asia U20, yang mana akan berlangsung mulai dengan 1 hingga 18 Maret di Uzbekistan. Selain itu, Soha juga mengeklaim skuad Garuda kehilangan sejumlah pemain kuncinya. Respon Arkan Kakak usai dicoret Sintayong dari Timnas U20 Indonesia.
Usai tidak masuk dalam daftar 23 nama yang dibawa Sintayong ke Piala Asia U20, kakak membuat unggahan menyentuh via Instagram Stories. Ia membagikan potretnya ketika juara Piala AFF U16 2022 lalu bersama dengan keluarganya dengan keterangan, "Ia membuatku kuat hingga saat ini." Meski dicoret dari Timnas Indonesia U20, Arkan kakak sendiri masih menjadi striker masa depan bagi Indonesia. Pasalnya ia memang punya insting tajam untuk mencetak gol, apalagi bakatnya sudah dilirik Sintayong walau usianya masih begitu muda. Tak dipilih Sintayong, Brandon Shoneman beri respon berkelas. Bek PSIS Semarang Brandon Shoneman gagal menembus skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023, di mana namanya dicoret Sintayong dari skuad Garuda Nusantara. Kendati begitu, bek PSIS Semarang ini tak patah semangat dan mengaku bangga jadi orang Indonesia. Dalam unggahan terbarunya, ia menuliskan, "Bangga saya adalah orang Indonesia." Sontak unggahan bek berusia 17 tahun ini mendapatkan dukungan dari netizen. Pemain keturunan ini dianggap sudah memberikan yang terbaik serta diminta kerja keras lagi demi bisa masuk timnas. Sementara itu, sang ayah Timo Shoneman juga mengambil sisi positif dari pencoretan Brandon Shoneman. "Thank you, belum jalan Tuhan. Yang penting dapat pengalaman berharga dan tidak cedera," tulis Timo di Twitter. Siap menggila bareng Jeonnam Dragons, Asnawi gunakan nomor punggung 14. Diumumkan secara resmi oleh Jeonnam Dragons dalam unggahan Instagram resmi mereka @jeonnamdragons_lc. Salah satu bintang Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam diketahui akan menggunakan nomor punggung 14 bersama klub barunya itu. Sebagai informasi, nomor punggung 14 memang sudah cukup melekat bagi Asnawi, sebab nomor serupa juga digunakan pemain kelahiran Makassar tersebut bersama dengan Timnas Indonesia. Selain itu, Asnawi pun memakai nomor yang sama ketika membela Ansan Greeners musim lalu. Hasilnya, penampilan Asnawi cukup menuai apresiasi. Kini bersama Jeonnam Dragons, tentu saja besar harapan publik terhadap Asnawi untuk bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Bahkan bukan tidak mungkin Asnawi bisa membantu tim barunya tersebut promosi ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola Korea Selatan. Mantan pengurus sebut PSSI terima 500 miliar rupiah per tahun. Buat apa saja uangnya? Mantan pengurus PSSI Hasanul Kossasi mengaku PSSI mendapatkan pemasukan dari kompetisi dan hak siar Timnas Indonesia setiap tahunnya sebesar 500 miliar per tahun. Dalam hal ini, Presiden Madura United itu menjelaskan selain mendapatkan pemasukan besar, ia menyebut dana yang dikeluarkan PSSI juga cukup besar, di mana dana ratusan miliar yang diterima PSSI itu digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia. Selain itu, dana ratusan miliar yang diterima PSSI juga digunakan untuk mengelola 7 level Timnas Indonesia dari usia muda hingga senior. Karena itu, PSSI juga pernah mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah Indonesia untuk beberapa event. Bahkan PSSI sempat mendapatkan suntikan dana dari negara pada 2007, 2010, 2016, 2018, dan 2020. Yakni ketika Indonesia menjadi tuan rumah event. Tidak hanya itu, Hasanul Kossasi mengatakan PSSI mendapatkan suntikan dana dari FIFA dan AFF hingga 3,5 miliar rupiah per tahun. Akan tetapi memang angka tersebut tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan PSSI.